Assalamualaikum subscriber dimanapun kalian berada. Gimana kabar teman-teman semua yang lagi nonton video ini? Semoga kabar teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala kehidupan teman-teman semuanya. Amin ya robbal alamin. Sebelum teman-teman semua lanjut nonton video ini, boleh teman-teman yang ingin bantu support channel Demafem ini agar tembus 10.000 subscriber dan seterusnya, silakan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa juga kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Dan setelah teman-teman semua subscribe, jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari Demafem selanjutnya. Good job. Nah ini guys, berita tentang IHSG. Kilas balik pengakuan Prabowo diancam IHSG jeblok karena program makan bergizi gratis. Saat itu Presiden ke-8 Republik Indonesia itu menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang akan turun dengan adanya program tersebut. Mau beri makan bergizi, hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam, nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makanan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia, tuturnya dalam forum itu. Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus. Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan, meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoak, ada ancaman terhadap ekonomi. Ya, jadi seperti itu bagian dari berita yang baru saja gua bacakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih artinya IHSG, jadi IHSG itu singkatan dari nama Indeks Harga Saham Gabungan, atau IHSG adalah indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Dalam pasar global, IHSG juga dikenal sebagai Indonesia Composite Index atau ICI atau IDX Composite. IHSG mencerminkan pergerakan harga seluruh saham di BI dan menjadi indikator utama dalam menilai kondisi pasar saham di Indonesia. Dengan kata lain, IHSG adalah grafik pergerakan rata-rata saham di BI. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu IHSG itu apa, nah itu dia guys, sudah gua jelaskan di video ini. Oke teman-teman, langsung aja agar teman-teman semua tidak gagal paham. Seperti biasa, kita reaction video-video yang ada di TikTok mengenai berita tersebut. Ini dia videonya guys. Ada ancaman terhadap ekonomi. Ya, saya nggak punya saham, Pak. Karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu. Dan saya kasih tahu ya, main-main saham itu kalau orang kecil ya pasti kalah. Itu untuk orang kecil itu biasanya sama dengan judi itu. IHSG anjlok dan harga emas kembali meningkat. Apakah ini sinyal bahaya? Survei pakar ekonomi juga menilai bahwa kondisi ekonomi kini makin memburuk. Jika pemerintah tidak bertindak cepat, daya beli masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi bisa terancam. IHSG pada akhir perdagangan minggu lalu merosot 2% ke level 6.515. Penurunan ini mencerminkan bahwa sentimen pasar cenderung negatif selama sepekan terakhir. Sebaliknya,
Harga emas Antam mengalami kenaikan sebesar 2.000 menjadi 1.741.000 per gram pada 17 Maret 2025. Kenaikan ini menunjukkan minat investor terhadap aset safe haven di tengah ketidakpastian pasar. Berdasarkan survei dari ahli ekonomi yang dilakukan oleh LPM FEB UI, melibatkan 42 ahli ekonomi, menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini mengalami penurunan dibandingkan 3 bulan sebelumnya. Bahkan, beberapa ada yang menyatakan kondisi saat ini jauh lebih buruk dibanding sebelumnya. Mayoritas responden juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah pada periode mendatang. Penurunan kondisi ekonomi ini dapat mempengaruhi investasi, konsumsi, serta pendapatan rumah tangga. Para ahli menilai pemerintah perlu segera bertindak agar daya beli masyarakat tidak turun dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Sekian market update minggu ini, stay tune dan sampai jumpa lagi di market update berikutnya. Terima kasih. Timothy ngeliat ya, IHSG kita lagi nyungsep ya. Oh, pasti akan nyungsep terus. Nggak, sekarang kan udah nyungsep ya, nyungsep banget tuh. Pasti nyungsep terus. Gitu. Dan akan terus. Karena Indonesia tuh di World Index tuh nothing. Sorry itu saya sulit sih capital market growth. Selama belum ada inovasi. Dan sekarang banyak sekali capital flight ya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Karena investor luar juga kayak misalnya, contoh, siapa sih yang invest di Indonesia? Sebenarnya orang luar juga. Orang kita ini sorry itu saya nggak punya duit loh sebenarnya. Yang invest di kita tuh orang luar juga. Kayak kita lihat BUMN kita yang invest siapa? Pasti balik-balik sama lagi nama-namanya. Indeksnya Vanguard yang masuk, indeksnya BlackRock yang masuk apa lagi? Norges Bank yang punya Norway Sovereign Wealth Fund, Abu Dhabi Investment Authority, sama lagi itu Qatar punya, Hong Kong punya. Itu akan keluar nanti kalau misalnya kita begini terus gitu loh. Yang dibiarin yang perampok-perampok yang kerjanya cuma keliling ya kan. Roadshow ini yang punya emiten ini nakal-nakal semua. Yang punya emiten datang ke market maker, oh gue bisa keluarin nggak duit? Gue bisa keluarin nggak duit? Kan gitu terus. Tipu-tipu retail, keluarin berita, naikin, turunin. Kalau begitu mau jadi apa? Goreng-goreng. Butuh value creation. Kita tadi bahas off cam kan? Iya. Butuh value creation. Lu bisnis tuh butuh value real. Ya. Lu nggak bisa cuman kayak goreng gitu loh. Itu kalau nggak ada basisnya seperti itu, it will go nowhere gitu. Dan kalau itu semua isinya sampah begitu semua ya, investornya capek dong. Retailnya capek, institusi luarnya capek. Makanya Schroders hengkang. Itu aset manajemen terbesar di Eropa loh. Schroders hengkang. Oh, kabur dari sini. Baru. Kabur. IHSG anjlok lebih dari 5% sampai-sampai Bursa Efek Indonesia harus ngerem perdagangan sementara. Padahal, bursa Asia lain lagi naik, kok Indonesia malah nyungsep. Investor asing kabur bawa duit triliunan, ditambah isu Sri Mulyani bakal mundur bikin pasar makin panik. Kalau terus begini, IHSG bisa jeblok ke bawah 6.000. Ngeri sih ini. Jadi, ini cuma kepanikan sesaat atau tanda bahaya buat ekonomi Indonesia. Kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Jadi menyikapi pembekuan otomatis dari akibat koreksi dari indeks harga saham gabungan 5% yang memang otomatis dan bukan baru kali ini saja terjadi. Dan sudah pernah pada waktu COVID dan lain-lain, kami pada hari ini melakukan kunjungan untuk support dan meyakinkan kepada pasar untuk tetap tenang. Bahwa kemudian kami akan mendukung pemerintah untuk hadir dan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dalam tempo yang cepat-cepatnya untuk mengembalikan pasar supaya stabil.
Investor kabur, Indonesia rugi ratusan triliun, pasar saham Indonesia terpuruk, investasi asing mulai angkat kaki. Bank Indonesia mencatat dalam 3 hari saja, dana asing yang keluar mencapai 21,46 triliun. 2 perusahaan besar dari Jerman dan Prancis, BASF dan Eramet, resmi membatalkan investasi proyek nikel senilai USD 2,6 miliar di Maluku Utara. Alasannya, kepastian hukum yang semrawut, birokrasi yang berbelit, dan administrasi yang rumit di Indonesia adalah penyebab utama. Investor kini lebih percaya Vietnam yang dianggap lebih stabil dan ramah investasi. Jika ini terus terjadi, Indonesia bisa kehilangan daya tariknya di mata dunia. Padahal investasi itu bukan sekedar duit masuk, itu lapangan kerja, itu ekonomi rakyat, itu harapan. Tapi kalau begini terus, ya siap-siap aja deh kita melihat pengangguran makin banyak, kriminalitas merajalela, dan ekonomi makin terpuruk. Setuju nggak? IHSG ambruk dalam satu sesi perdagangan aja sampai turun 7%. Apa yang terjadi? Simak sampai akhir. Ya, jadi hari ini IHSG mengalami penurunan yang dalam, bahkan sampai kena trading halt ya. Jadi penghentian perdagangan sementara gitu, karena penurunannya dalam satu hari sudah sampai turun 5%. Nah, trading halt ini sendiri terakhir itu terjadi pada saat COVID, yang dimana penurunan harga saham menyebabkan IHSG turun cukup dalam. Nah, kira-kira apa yang terjadi ya sampai hari ini penurunannya begitu dalam? Sesi 1 aja turun 7%. Apa yang menyebabkan IHSG turun begitu dalamnya hari ini? Karena kalau kita lihat global kayak US market gitu, itu hijau-hijau aja gitu. Tapi kenapa IHSG turun begitu dalam? Nah, mungkin ada beberapa faktor gitu yang bisa menjadi justifikasi terkait penurunannya hari ini gitu. Terkait isu-isu domestik. Terbaru adalah isu reshuffle kabinet, termasuk rumor terkait Menteri Keuangan. Pasar sepertinya khawatir jika Bu Sri Mulyani digantikan dengan orang yang gak lebih kapabel dibandingkan Bu Sri itu sendiri. Dari regional ada indikasi investor asing alihkan dana ke Tiongkok secara temporer merespon rencana stimulus jumbo untuk mendorong konsumsi domestik. Nah, jadi udah beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir setiap pemerintah Tiongkok berencana menyampaikan stimulus ekonomi, apalagi dalam jumlah besar, IHSG cenderung melemah bersamaan dengan peningkatan capital outflow. Hal ini yang perlu dicermati, kondisi ini umumnya berlangsung sementara. Jadi mungkin hanya jangka pendek gitu ya. Nah, tapi buat teman-teman coba cek portfolionya, apakah ada saham-saham teman-teman yang memiliki fundamental yang baik dan ini menjadi timing ya ketika harganya terdiskon gitu, atau memang kita harus wait and see dulu. Nah, itu yang harus kita lihat ke depannya, kita observasi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Yang lagi rame banget, Bursa Efek Indonesia hari ini resmi melakukan trading halt. Nah, trading halt ini dilakukan karena IHSG anjlok sampai ke 7%. Yang mana terakhir kali adanya trading halt ini sekitar 5 tahun yang lalu, which is itu ketika COVID yang lagi krisis parah lah. Penyebab daripada adanya penurunan IHSG sampai ke 7% ini salah satunya adalah isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani yang menyebabkan adanya net sell daripada para investor asing. Yang mana kepercayaan para investor asing itu menurun drastis karena adanya isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani. Yang mungkin aja mereka tuh berpikir perekonomian Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. That's why mereka mungkin tariklah uang-uangnya dari pasar bursa Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, IHSG anjlok sampai ke 7% di saat pasar bursa Asia itu lagi bagus-bagusnya. Menurut gue sih kalau pemerintah nggak segera gerak cepet nih ya, ini bisa jadi sinyal ancaman gitu buat perekonomian Indonesia yang nantinya mungkin aja krisis tuh bisa ada di depan mata kita gitu. Ancaman kebangkrutan, investor asing kabur, ekonomi Indonesia di ujung jurang. Ini bukan sekedar berita, ini alarm yang harus kita dengar. Gelombang hengkangnya investor asing bukan hanya angka, tapi tanda bahaya. USD 21 miliar ditarik, pasar saham terpuruk, rupiah melemah. Kenapa? Karena regulasi kita ruwet, kebijakan jangka pendek, dan ketidakpastian hukum yang bikin investor kehilangan kepercayaan. Vietnam, yang dulu kita pandang sebelah mata, sekarang jadi primadona investor. Regulasi mereka jelas, ramah, dan konsisten. Sementara kita sibuk dengan kebijakan yang tak menentu. Bahkan proyek besar seperti hilirisasi nikel di Maluku Utara pun dibatalkan. USD 2,6 miliar hilang. Kapan kita belajar? Jangan sampai kalah karena oknum-oknum pejabat yang hanya mementingkan pendapatan cepat, bukan investasi jangka panjang. Ini bukan waktunya untuk bermalas-malasan. Rombak semuanya sekarang atau kita akan tertinggal. Makanya selain donatur itu dilarang atur. Ambles kan IHSG jadinya. Pada kabur semua tuh investor. Gimana nggak pada lari? Udah tahu masih ngemis investasi, malah ngotot ngasih job sipil ke militer. Ya udah pasti pasar respon negatif dong. Sementara bursa saham di negara Asia lain malah menguat. Kita dilarang lihat yang jeleknya aja sama negara sendiri. Tapi emang jelek sendirian. Udah gitu pakai mau ditenangin segala sama Dasko. Ampun dah, ajaib bener gerombolannya si Wo. Susah emang kalau udah ngerasa dirinya paling mantep. Terus ini masih tetap nekat ngesain RUU TNI. Ya wis lah, kalau emang udah ngerasa cukup 5 bulan aja jadi presiden. Salam nyangkut rekan-rekan semua. Hari ini tanggal 18 Maret 2025
IHSG turun sampai hampir 7%. Buat para investor atau trader yang uangnya udah full di saham, nggak punya duit cash lagi, sabar. Karena penurunan ini cuma terjadi sementara waktu. Paling cuma sampai tahun 2029. Karena 2030 Indonesia bubar. Iya. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Hai teman-teman, hari ini ada berita buruk, yaitu amblesnya atau anjloknya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sempat perdagangan dihentikan selama 30 menit karena anjlok sampai 5%. Memang aturannya seperti itu. Ketika dibuka kembali sudah 30 menit juga sempat anjlok ke 6,12%. Ini penurunan yang paling dalam setelah kejadian di pandemik 2020. Jadi ini benar-benar menunjukkan pasar merespon situasi tidak baik-baik saja, berlawanan dengan klaim dari pemerintah yang mengatakan ekonomi, fundamental ekonomi oke. Ini adalah nggak bisa bohong nih, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini karena rumor Sri Mulyani Menteri Keuangan akan mengundurkan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa ini respon terhadap ketidakjelasan program-program pemerintah, termasuk Danantara, tata kelolanya belum jelas, kepengurusannya belum lengkap, skemanya dan segala macam. Kemudian kewajiban dari bank untuk mendukung koperasi merah putih yang ada 700 ribuan. Gimana cara apakah itu hati-hati? Nah, ini semuanya ini apa? Semuanya ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap ketidakjelasan dan ketidaktransparan, ketidakakuntabelnya komunikasi publik pemerintah atas semua program-programnya. Semuanya jadi ngambang, nggak jelas, menimbulkan rumors. Dan rumors ini mempengaruhi situasi di pasar modal Indonesia. Nah, kita akan memonitor itu terus, saksikan terus di IDN Times. Hari ini Selasa 18 Maret 2025, Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt atau penghentian sementara perdagangan bursa selama 30 menit dari 11.19 sampai 11.49 tanpa mengubah jam perdagangan bursa. Trading halt ini adalah sistem dari bursa kalau IHSG turun 5%, bursa akan menghentikan perdagangan dan peraturan ini dibuat pada 11 Maret 2020, di mana sebelumnya trading halt itu kalau IHSG turun 10%. Nah, fun fact-nya yang menarik adalah terakhir kali Bursa Efek Indonesia melakukan trading halt itu pada tanggal 17 dan 18 Maret, tepat 5 tahun yang lalu tanggalnya sama 18 Maret. Pertanyaannya, kenapa sih saham-saham di Indonesia hari ini turun? Jadi beredar kabar bahwa Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, kabarnya akan mengundurkan diri setelah Lebaran nanti, tapi ini rumor, belum tentu benar juga, cuman menimbulkan satu ketidakpastian atau kekhawatiran buat investor. Kedua, pemerintah lagi melelang surat utang negara atau SUN senilai 26 triliun rupiah, di mana lelang ini tuh jadi sorotan karena yield obligasi naik, di mana arus dana investor itu bisa beralih dari investasi yang tinggi resiko seperti saham menuju ke investasi yang dianggap rendah resiko seperti obligasi. Kalau kamu trading sebaiknya wait and see dulu, nominal trading harus sangat dijaga dengan portfolio Pinnacle M-Trade. Yang kedua, jangan beli saham gorengan. Ketiga, kalau investasi jangka panjang di saham-saham big banks, sabar aja dan tenang aja. Kalau misalkan mau beli lagi, yang penting pakai uang dingin dan belinya bertahap aja.
Lu tahu saham IHSG anjlok? Tahu. Kok orang-orang pada panik? Emang artinya apaan? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Kenapa pindah? Ya lu mikir aja, investor bodoh mana yang mau investasiin duitnya di bisnis yang mau bangkrut? Oh, berarti Indonesia... Ya teman-teman, jadi seperti itu video-video yang ada di TikTok mengenai seputar berita tentang IHSG yang sedang anjlok. Gua harap perekonomian Indonesia tidak anjlok tetapi meningkat seperti negara-negara lain ya guys ya, agar masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sejahtera semuanya gitu loh, sejahtera semuanya gitu loh. Mau sampai kapan Indonesia ini seperti ini ya Allah? Malah katanya krisis yang pernah dialami oleh Indonesia di tahun 1998 terjadi lagi di tahun ini. Ya Allahu Akbar, semoga tidak terjadi. Amin ya rabbal alamin. Semoga cita-cita semua masyarakat, rakyat seluruh Indonesianya, cita-cita yang tinggi setinggi-tingginya bisa tercapai di negara kita ini, negara Indonesia tercinta. Semoga perekonomian negara Indonesia bisa cepat pulih dan membaik kembali. Dan agar nilai mata uang Indonesia rupiah ini tidak anjlok. Gua harapkan tidak seperti itu. Nilai rupiah kita harusnya tinggi setinggi-tingginya, seperti bendera sang merah putih yang sedang berkibar tegap menghadap langit. Oke teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini aja konten video DMFM kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan teman-teman semua yang suka dengan video ini, silahkan kasih like-nya, share juga ke teman-teman kalian. Seperti biasa, untuk teman-teman semua yang ingin bantu support channel DMFM ini, silahkan teman-teman semuanya subscribe di bawah. Jangan lupa teman-teman setelah subscribe aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari DMFM selanjutnya. Oke, salam penutupan dari gua. See you, goodbye, good job, assalamualaikum, dadah.